Oke, kita ketemu kembali di channel yang sama, yaitu channelnya Nawaka, channel kita bersama. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah, membenarkan video sebelumnya atau mengoreksi video sebelumnya bahwa tahun gencatan senjata atau tahun selesainya Perang Dunia Kedua itu adalah 1945, dan saya mungkin di situ mengucapkannya tahun 1944 ya, kayak. Oke, terima kasih Pak Wahyu, dan kali ini kita teruskan atau kita lanjutkan dari kisah yang itu menuju ke kisah yang ini ya. Siap untuk belajar bersama? Ayo kita mulai. Tahun 2008. Tahun 2008. Dunia finansial lagi-lagi kebakaran jenggot. Wah, bank-bank raksasa yang kita kira itu kuat, kayak sekuat tembok di Cina, ternyata rapuh dan gampang rusak. Iso dijebol, iso dimanipulasi, bahkan iso rugi. Terus nek wis ngono ki, apa yang pemerintah lakukan? Mereka menyelamatkan bank-bank tersebut dengan uang rakyat. Bener, uang kita semua. Uang kita buat nyelamatin mereka yang jegal-jegalan. Terus pada saat kuwi ya kabeh wong do takon, dan lucunya pertanyaannya podo, Bro. Terus nek ngono kuwi yang bisa kita percaya sekarang siapa? Sopo? 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 Takon ngono iki kabeh. Sopo aku dhewe bingung ngono lho. Dan ternyata di tengah semua kekacauan itu ada satu orang atau sekelompok orang, mungkin iso komunitas kecil atau mungkin 3 sampai 5 atau 10 atau lebih orang yang sifatnya misterius. Mereka ini rombongan sing ora mung trimo takon. Jadi dia nggak mengikuti kita-kita yang suka bertanya-tanya, mau tahu. Mereka melakukan sesuatu. Apakah itu? Mereka justru menciptakan jawabannya. Dan jawaban itu bukan dari Wall Street atau dari pinggir jalan atau dari sungai atau dari kantor bank atau mungkin dari kantor pemerintahan, enggak. Tapi dari sebuah email. Tepatnya bulan Oktober tahun 2008, seorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Matsumoto mengirim sebuah email ke milis kriptografi. Isinya sebuah dokumen yang judulnya sederhana banget tapi isinya mengguncang dunia. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Dia disebut white papernya Bitcoin. Ini bukan cuma proposal teknis, tapi ini adalah sebuah manifesto protes terhadap sistem yang telah rusak. Pesannya jelas, kita nggak butuh perantara yang bobrok lagi. Kita bisa percaya satu sama yang lain tanpa perlu orang yang di tengah, tanpa perantara, tanpa talang. Jadi suswit talang wis ora kanggo. Nah, gimana caranya? Satoshi punya ide gila. Ganti trust in people dengan trust in maths, atau percaya ning menungso diganti percaya ning matematika. Bayangke ngene. Jadi
daripada percaya sama janji manajer bank, presiden atau pejabat lain atau bahkan oligarki sing gaene ngapusi, gaene bodong-bodongi. Kita sekarang percaya sama kode komputer yang terbuka dan bisa diverifikasi oleh semua orang. Ini namanya blockchain atau buku besar yang terdistribusi. Ibaratnya ada sebuah buku kas digital yang bukan disimpan di bank atau di pemerintah, tapi dikopi dan disimpan oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi dicatat oleh semua buku itu mau nih Bu. Nah, lo harus mengubah semua komputer yang ada di dunia tadi. Jadi ini sangat meminimalisasi orang-orang yang suka bohong. Jadi kepercayaan sekarang diverifikasi oleh kode, bukan oleh janji. Lebih aman percaya sama matematika daripada percaya sama janji bos bank yang kadang suka ngilangin duit kita. Nah, jadi terciptalah sebuah realitas intersubjektif yang baru. Kita sebagai jaringan global sepakat bahwa nilai pada token digital yang langka ini jumlah maksimalnya sudah ditentukan, yaitu cuma 21 juta koin yang aturannya transparan dan nggak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Kita sepakat bahwa Bitcoin itu berharga persis sama dengan kita dulu sepakat bahwa kertas surat janji yang dikeluarkan oleh si tukang pengrajin emas. Bedanya kalau pengrajin emas itu menungso sing iso ngapusi, sing labil dan kondisinya ya kadang error juga. Dan ini enggak, kita lebih percaya pada digital yang lebih dianggap jujur dan tidak korup. Dan ingat, Bitcoin itu bukan cuma aset buat disimpan koyok dinosaurus, ora. Dia itu adalah sebuah protokol, sebuah jaringan untuk transfer nilai tanpa perlu izin, tanpa batas negara, dan yang lebih bagusnya lagi adalah tanpa perantara atau tanpa biaya. Dia adalah kesepakatan yang dikodekan menjadi software, dan itu sesuatu yang sangat powerful. Tapi guys, namanya juga revolusi, jadi banyak yang menentang, itu pasti ya. Karena barang baru itu pasti banyak yang menentang. Kalau Bitcoin solusinya begitu elegan, kenapa para ahli ekonomi tradisional banyak yang menentang? Ada yang bilang, wah itu cuma zero sum game. Terus ada yang bilang itu skema Ponzi. Terus yang paling mutakhir atau paling canggih dan bahkan paling klasik itu bilang, wah itu hanya untuk penjahat. Jadi mana yang benar nih? Apa mereka salah paham? Atau justru kita yang tertipu oleh hype atau hype? Kita akan bedah habis kesalahpahaman terbesar tersebut di video selanjutnya. Maka bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tombol lonceng juga dibunyikan biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu.